Subandrio, Soeharto selewengkan Super Semar. Subandrio adalah salah satu saksi mata dari peristiwa Super Semar yang ditanda tangani oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Dalam kesaksiannya yang dia tuangkan dalam bukunya yang berjudul, Kesaksianku tentang G30S, Subandrio menceritakan kronologi terjadinya Super Semar, hingga sebab Soeharto tidak ikut serta dalam sidang kabinet, dan mengutus 3 jenderal untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, guna meminta surat kuasa untuk menstabilkan keadaan negara yang sedang kacau. Berikut adalah kesaksian Subandrio yang kami kutip dari buku Kesaksianku tentang G30S. Super Semar. Sebuah sumber saya mengatakan, bahwa pada tanggal 10 Maret 1966 Soeharto mengadakan pertemuan di rumahnya di Jalan Haji Agus Salim. Pertemuan dihadiri oleh Pangdam Jaya Maijen Amir Mahmud, Pangdam Jatim Maijen Basuki Rahmat dan Maijen M. Yusuf. Inti pembicaraan, Soeharto selaku menpangat minta dukungan untuk mendapatkan suatu mandat penuh dari Presiden RI Soekarno. Tujuannya adalah, agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara, di samping untuk menciptakan suasana aman dan politik yang stabil. 3 jenderal yang menghadap akhirnya sepakat dengan ide menpangat. Soeharto menyampaikan pidato penting. Pidatonya berapi-api mengkritik kondisi negara yang tidak menentu, sedangkan para menteri tidak dapat menyelesaikan persoalan bangsa. Mereka hanya bicara di sidang-sidang, tidak melakukan tindakan konkret. Ia menyerukan, para mahasiswa dari Jakarta, Bandung dan Bogor, untuk boleh saja berdemo di saat sidang kabinet yang akan diselenggarakan esok harinya, 11 Maret 1966, di Istana Merdeka. Akibatnya luar biasa. Pagi-pagi sekali sebelum sidang dibuka, ribuan mahasiswa datang berbondong-bondong menuju istana. Mereka mendesak masuk ke halaman istana. Pasukan kawal Presiden Cakra Birawa berupaya menahan mereka di pagar istana. Petugas sampai terpaksa meletuskan tembakan peringatan ke udara. Keadaan ternyata tidak mudah dikendalikan oleh pasukan kawal Presiden. Soeharto tidak hanya menggerakkan mahasiswa, namun juga memberi dukungan kepada mereka dengan mengerahkan tentara. Belakangan saya ketahui 3 kompi RPKAD didukung oleh pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris. Tujuan mereka antara lain menangkap saya. Soeharto juga sudah setuju. Mengenakan seragam loreng, bersenjata lengkap namun tanpa tanda pengenal. Mereka bersama mahasiswa menyebar di jalanan yang akan dilewati oleh mobil menteri peserta sidang. Begitu melihat mobil menteri mereka langsung mencegat. Ban mobil digembosi. Istana pun dikepung sedemikian rupa. Pasukan tanpa tanda pengenal itu berhadap-hadapan dengan pasukan Cakra Birawa dalam jarak dekat. Berkesimpulan bahwa Soeharto mengharapkan dengan begitu Soekarno akan menyerah tanpa syarat. Keadaan benar-benar gawat, sebab bisa timbul korban yang sangat besar. Saya menilai Soeharto adalah pembunuh berdarah dingin, dia tega membunuh siapa saja demi terwujud ambisi politiknya. Coba bayangkan, kalau pasukan Cakra Birawa saat itu bertindak keras menghalau mahasiswa, tentu bakal terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Sebab mahasiswa akan bertahan mati-matian, karena merasa mendapat angin dan didukung oleh tentara. Juga bisa terjadi perang kota antara pasukan Cakra Birawa melawan pasukan tanpa identitas. Hebatnya, dalam sidang kabinet itu Soeharto tidak datang dengan alasan sakit batuk. Informasi sakitnya Soeharto ini disampaikan oleh Amir Mahmud beberapa waktu kemudian. Menurut pengakuan Amir Mahmud, seusai mengikuti sidang kabinet, ia bersama Basuki Rahmat dan M. Yusuf mendatangi rumah Soeharto. Soeharto sakit tenggorokan sehingga tidak dapat bicara keras. Saat kami datang ke rumahnya, dia masih mengenakan piyama dengan leher dibalut, kata Amir Mahmud. Tetapi seorang intelijen saya melaporkan, bahwa pada sore harinya Soeharto memimpin rapat di Makostrad. Di sini semakin jelas bahwa Soeharto adalah pembohong besar. Jika seandainya dalam sidang kabinet Soeharto ikut, sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat seharusnya dia ikut, maka ada 3 risiko yang bakal dihadapi oleh Soeharto. 1. Dalam keadaan istana dikepung oleh mahasiswa dan tentara, tentu dalam sidang Bung Karno akan bertanya kepada Soeharto. Harto, engkau yang telah kuangkat menjadi Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, ayo bergerak.
Bereskan pengacau-pengacau itu. Maka perintah presiden itu bakal ibarat buah simalakama bagi Soeharto. Dimakan ibu mati, tak dimakan bapak tewas. 2. Jika Soeharto melaksanakan perintah, maka namanya bakal merosot di mata para demonstran yang ia gerakan sendiri. Ini berarti peluang bagus bagi Nasution untuk tampil sebagai presiden. 3. Jika Soeharto menolak perintah di depan sidang kabinet, maka bisa berakibat fatal bagi Soeharto. Tentu Bung Karno bisa segera memerintahkan pasukan Cakra Birawa untuk menangkap Soeharto seketika itu juga. Akhirnya cara terbaik bagi Soeharto untuk menghindari semua kemungkinan buruk itu adalah nyakit, pura-pura sakit. Bukankah ini membuktikan bahwa Soeharto licin dan pembunuh berdarah dingin? Ia tidak peduli bahwa tindakannya mengerahkan ribuan mahasiswa dan tentara bisa menimbulkan konflik besar, yang menghasilkan banjir darah bangsanya sendiri. Sidang Kabinet 11 Maret 1966 dibuka oleh Presiden Soekarno. Di beberapa buku juga disebutkan, bahwa setelah Presiden Soekarno membuka sidang, beberapa saat kemudian pengawal Presiden, yakni Brigjen Sabur, menyodorkan secari kertas ke meja Presiden. Isinya singkat. Di luar banyak pasukan tak dikenal. Beberapa saat kemudian Presiden keluar meninggalkan ruang sidang. Pimpinan sidang diserahkan kepada Leimena. Saya lantas menyusul keluar. Banyak ditulis saat keluar sepatu saya copot karena terburu-buru. Benar. Dulu saat sidang kabinet biasanya para menteri mencopot sepatu mungkin karena kegerahan duduk lama bersepatu, tetapi sepatu yang dicopot itu tidak kelihatan oleh peserta sidang, karena tertutup meja. Saya juga biasa melakukan hal itu. Nah, saat kondisi genting sehingga Presiden meninggalkan ruang sidang secara mendadak, saya keluar terburu-buru, sehingga tidak sempat lagi memakai sepatu. Begitu keluar dari ruang sidang ini yang tidak ada di dalam buku-buku sejarah, saya sempat bingung, akan kemana? Saya mendapat informasi, pasukan tak dikenal itu sebenarnya mengincar keselamatan saya. Padahal begitu keluar ruangan saya tidak melihat Bung Karno yang keluar ruangan lebih dulu. Dalam keadaan bingung saya lihat sebuah sepeda, entah milik siapa. Maka tanpa banyak pikir lagi saya naiki sepeda itu. Toh mobil saya dan mobil semua menteri sudah digembosi oleh para demonstran. Kondisi hiruk-pikuk di sekitar istana saya keluar naik sepeda. Ternyata tidak ada yang tahu bahwa saya adalah Subandrio yang sedang diincar tentara. Padahal saya naik sepeda melewati ribuan mahasiswa dan tentara yang meneriakkan yel-yel tritura, dan segala macam kecaman terhadap Bung Karno. Memang, saat menggenjot sepeda saya selalu menunduk, tetapi kalau ada yang teliti pasti saya ketahuan. Sepeda saya terus meluncur ke selatan. Tujuan saya pulang. Sampai di Bundaran Air Mancur, perempatan Bank Indonesia, saya melihat begitu banyak mahasiswa dan tentara. Mereka tidak hanya berada di sekitar istana tetapi juga menyemut di Jalan Tamrin. Sampai di sini perasaan saya jadi tidak enak. Memang sejauh ini saya sudah lolos. Tetapi bisakah melewati ribuan mahasiswa yang menyemut itu? Maka seketika itu juga saya memutuskan untuk kembali, berbalik arah. Saya kembali ke istana. Hebatnya, saya sampai di istana lagi tanpa diketahui oleh para demonstran. Di dalam buku-buku sejarah disebutkan, bahwa begitu keluar dari ruang sidang, saya langsung memburu Bung Karno naik helikopter. Yang sebenarnya terjadi seperti saya sebutkan ini. Begitu tiba kembali di istana, saya lihat ada helikopter. Saya tidak tahu apakah sejak tadi heli itu sudah ada atau baru datang. Atau mungkin karena saya panik, saya tadi tidak melihat heli yang ada di sana sejak tadi. Namun yang melegakan adalah, bahwa beberapa saat kemudian saya melihat Bung Karno didampingi oleh para ajudan, berjalan menuju heli. Karena itu sepeda saya geletakkan dan saya berlari menuju heli. Mungkin saat itulah ketika berlari menuju heli tanpa sepatu saya dilihat banyak orang sehingga ditulis di koran-koran, Dr. Subandrio berlari menyusul Bung Karno menuju heli tanpa sepatu. Akhirnya saya bisa masuk ke dalam heli dan terbang bersama Bung Karno menuju Istana Bogor. Sebenarnya begitu meninggalkan ruang sidang, Bung Karno tidak langsung menuju heli, tetapi ada tenggang waktu cukup lama. Saya sudah menggenjot sepeda dari istana ke Bundaran Air Mancur dan kembali lagi. Mungkin setelah meninggalkan ruang sidang, Bung Karno masih mengadakan pertemuan dengan para ajudan dan penasihat militer untuk membahas situasi, sehingga hal itu menguntungkan saya. Seandainya tidak bertemu Bung Karno, entah bagaimana nasib saya. Setelah peristiwa itu saya merenung.
Untungnya saat itu saya dan Leimena lolos dari target penangkapan mereka. Seandainya saya tertangkap atau dihabisi, maka bakal terjadi bentrokan hebat. Bung Karno dan pasukannya yang masih setia tidak akan tinggal diam. Akibatnya bisa banjir darah. Kalau itu terjadi, pasti Soeharto akan berbalik mengkhianati teman-temannya yang semula dia tugaskan untuk mengerahkan pasukan mengepung istana. Percobaan kudeta 3 Juli 1946 yang gagal menjadi dasarnya. Juga bantuan pasukan Soeharto kepada Letkol Untung untuk membantai para jenderal menjadi buktinya. Petang Istana Bogor didatangi oleh 3 jenderal, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud dan M. Yusuf. Ketika itu 3 waperdam, yaitu saya, Leimena dan Harul Saleh, sudah di sana. Leimena dan Harul menyusul kami ke Istana Bogor melalui jalan darat. Kami bertiga sempat istirahat di pavilion. Ketika 3 jenderal datang, Bung Karno menerima mereka di gedung utama. Mereka berbicara cukup lama. Para waperdam hanya siaga di pavilion. Beberapa jam kemudian saya, Harul dan Leimena dipanggil oleh Bung Karno masuk ke ruang pertemuan. Di sana ada 3 jenderal itu. Namun saat kami masuk sudah ada kesepakatan antara mereka dan Bung Karno. Saya masuk ruang pertemuan. Bung Karno sedang membaca surat. Basuki Rahmat, Amir Mahmud dan M. Yusuf duduk di depannya. Lantas saya disodori surat yang dibaca oleh Bung Karno, sedangkan Harul Saleh duduk di sebelah saya. Isi persisnya saya sudah lupa, tetapi intinya ada 4 hal. Presiden Soekarno memberi mandat kepada Soeharto untuk 1. Mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu harus dijalin kerjasama dengan unsur-unsur kekuatan lainnya. 2. Penerima mandat wajib melaporkan kepada Presiden atas semua tindakan yang akan dilaksanakan. 3. Penerima mandat wajib mengamankan Presiden serta seluruh keluarganya. 4. Penerima mandat wajib melestarikan ajaran Bung Karno. Soal urutannya mungkin terbalik-balik, namun intinya berisi seperti itu. Bagaimana Ban, kau setuju? Tanya Bung Karno. Beberapa saat saya diam. Saya pikir, Bung Karno sebenarnya hanya mengharapkan saya menyatakan setuju, padahal dalam hati saya tidak setuju. Bukankah Presiden adalah Panglima tertinggi ABRI dan seharusnya kendali keamanan negara berada di tangan Presiden? Saya merasa Bung Karno sudah ditekan. Terbukti ada kalimat mengamankan pribadi Presiden dan keluarganya, artinya keselamatan Presiden terancam oleh pihak yang menekan agar surat tersebut dikeluarkan. Tetapi kalimat unik ini tidak ada dalam sejarah versi Orde Baru. Bahkan lebih hebat lagi, naskah Super Semar yang membuat Soeharto ditunjuk sebagai pengemban Super Semar, menjadi presiden tanpa melalui proses pemilu dan dipilih MPR, kini sudah tiada. Tidak jelas keberadaan surat yang begitu penting. Ban, setuju? Tanya Bung Karno lagi. Ya, bagaimana, bisa berbuat apa saya? Bung Karno sudah berunding tanpa kami jawab saya. Lantas dipotong oleh Bung Karno, tapi kau setuju? Kalau bisa, perintah lisan saja, kata saya memberanikan diri. Saya lirik, 3 jenderal itu melotot ke arah saya tetapi saya tidak takut. Mereka pasti geram mendengar kalimat saya yang terakhir itu. Tetapi saya tahu mereka tidak bisa berbuat banyak. Suasana saat itu terasa tegang. Lantas Amir Mahmud menyela, Bapak Presiden tanda tangan saja. Bismillah saja Pak. Bung Karno rupanya sudah ditekan 3 jenderal itu saat berunding tadi. Raut wajahnya terlihat ragu-ragu, tetapi seperti mengharapkan dukungan kami agar setuju. Akhirnya saya setuju. Harul dan Leimena juga menyatakan setuju. Bung Karno lantas teken, tanda tangan. 3 jenderal langsung berangkat kembali ke Jakarta menemui Soeharto yang mengutus mereka. Bahkan mereka menolak ketika ditawari Bung Karno untuk makan malam bersama. Maaf Pak. Karena hari sudah malam, ujar salah seorang dari mereka. Dengan wajah berseri mereka membawa surat bersejarah yang kemudian dinamakan Super Semar. Esoknya, 12 Maret 1966, Soeharto langsung mengumumkan pembubaran PKI. Uniknya, pembubaran PKI itu menggunakan surat keputusan Presiden nomor 113 tahun 1966. Saat diumumkan juga dibacakan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. 6 hari kemudian, 15 menteri yang masih aktif ditangkapi. Tentu saja Soeharto tidak melapor lebih dahulu kepada Presiden. Untuk pembubaran PKI,
Surat malah baru sampai ke tangan Soeharto tengah malam, dan esok siangnya ia langsung mengambil kebijakan itu. Untuk penangkapan 15 menteri, alasannya adalah agar para menteri itu jangan sampai menjadi korban sasaran kemarahan rakyat yang tidak terkendali. Tetapi ia juga menyampaikan alasan yang kontradiktif, yakni para menteri hanyalah pembantu presiden, bukan bentuk kolektif pemerintahan. Jadi bisa saja ditangkap. Yang jelas, begitu ditangkap para menteri langsung ditahan. Tuduhannya gampang, terlibat G30 SPKI, tuduhan yang sangat ditakuti seluruh rakyat Indonesia sepanjang Soeharto berkuasa. Mengkritik kebijaksanaan pemerintahan Soeharto bisa dituduh PKI. Surat Perintah 11 Maret 1966 sudah diselewengkan. Soeharto menafsirkannya sebagai, Bung Karno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, bukan perintah memulihkan keamanan ibu kota. Sebagai orang yang tahu persis kondisi saat itu, saya sangat yakin tujuan Soeharto membubarkan PKI dan menangkapi 15 menteri adalah rangkaian strategi untuk meraih puncak kekuasaan. Seperti disebut di muka, strategi Soeharto ada 4 tahap. Habisi para jenderal saingan. Hancurkan PKI. Copoti para menteri. Jatuhkan Bung Karno. Kini yang dicapai Soeharto sudah 3 tahap. Tinggal tahap terakhir. Bung Karno pun bereaksi. Tidak benar jika Bung Karno diam saja. Beliau memerintahkan Leimena menemui Soeharto menanyakan hal itu. Bagaimana ini? Surat perintah hanya untuk mengamankan Jakarta, bukan untuk pembubaran PKI. Kok malah main tangkap, kata Leimena kepada Soeharto. Tetapi Soeharto tidak menggubris. Seperti terjadi pada tanggal 3 Oktober 1965, saat Leimena protes pada Soeharto karena Bung Karno ditawan di Istana Bogor, Soeharto menyatakan, Pak Leimena jangan ikut campur. Sekarang saya yang kuasa. Leimena kembali ke Istana Bogor melaporkan reaksi Soeharto. Dan Bung Karno terdiam, tetapi dari wajahnya kelihatan jelas bahwa beliau sedang marah. Dari laporan Leimena kami tahu, bahwa saat itu situasi Jakarta sangat tegang. Tank dan kendaraan lapis baja bersiaga di setiap ujung jalan, tentara ada di mana-mana. Mereka dikenali sebagai pasukan Kostrad dan Brigade Para 3 Yon Siliwangi. Kali ini untuk menakut-nakuti anggota PK yang jumlahnya masih sangat besar saat itu. Mungkin pula ditujukan untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Bung Karno yang sudah kehilangan kuasa, agar tidak menghalang-halangi pembubaran PKI atau mungkin juga ditujukan untuk kedua-duanya. 15 menteri yang ditangkapi adalah 1. Waperdam 1 merangkap Menlu, merangkap Kepala BPI. 2. Waperdam 2 Harul Saleh. 3. Menteri Tenaga Listrik S. Rekso Projo. 4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Sumarjo. 5. Menteri Keuangan Oe Cutat. 6. Menteri Bank Sentral dan Gubernur B. Yusuf Muda Dalam. 7. Menteri Pertambangan Armunanto. 8. Menteri Irigasi dan Pembangunan Desa Insinyur Surahman. 9. Menteri Perburuhan Sutomo Martoprojo. 10. Menteri Kehakiman Anjarwinata. 11. Menteri Penerangan Asmuadi. 12. Menteri Urusan Keamanan Letkol Imam Syafi'i. 13. Menteri Sekretaris Front Nasional Insinyur Tualaka. 14. Menteri Transmigrasi dan Koperasi Ahmadi. 15. Menteri Dalam Negeri merangkap Gubernur Jakarta Raya Sumarno Sastrowijoyo. Meskipun sudah menangkap 15 menteri yang masih aktif menjalankan tugas, namun Soeharto tanpa rasa malu sedikit pun menyatakan bahwa kekuasaannya diperoleh secara konstitusional. Padahal ketika menangkap kami, para menteri, perintah Soeharto kepada tentara yang melaksanakan berbunyi demikian. Tangkap dulu mereka, alasannya cari kemudian. Itulah filsafat Soeharto dalam logika kekerasannya. Persis seperti dilakukan Soeharto pada tragedi 1 Oktober 1965. Beberapa jam setelah para jenderal dibunuh, kelompok bayangan Soeharto langsung mengumumkan, G30S didalangi PKI. Lantas Soeharto memerintahkan, basmi dulu partai itu, PKI, bukti-bukti cari kemudian. Apakah ini konstitusional seperti yang sangat sering dikatakan Soeharto ketika dia memerintah?